Dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang kabar mengejutkan setelah Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) resmi dijatuhi sanksi oleh FIFA. Badan sepak bola dunia tersebut menemukan adanya pelanggaran serius berupa pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain asing yang digunakan untuk memperkuat tim nasional Malaysia. Isu naturalisasi sebenarnya bukan hal baru di kawasan Asia Tenggara. Banyak negara, termasuk Indonesia, memanfaatkan pemain keturunan atau asing untuk memperkuat tim nasional. Namun, Malaysia dituding mengambil jalan pintas. Sumber internal menyebutkan bahwa keputusan ini diambil karena Malaysia merasa tertinggal dengan performa impresif timnas Indonesia yang belakangan mampu mencetak prestasi di level internasional. Demi mengejar ketertinggalan, FAM diduga merekrut pemain-pemain asal Amerika Latin yang sama sekali tidak memiliki darah atau hubungan keturunan dengan Malaysia. Awalnya, langkah ini berjalan mulus. Namun, sejumlah pihak baik di dalam negeri maupun sesama federasi di Asia Tenggara sudah sejak lama mengingatkan potensi pelanggaran. Kecurigaan semakin menguat ketika dokumen kewarganegaraan para pemain naturalisasi tersebut dinilai janggal. FIFA kemudian turun tangan dengan melakukan penyelidikan mendalam. Hasil investigasi menyatakan bahwa FAM terbukti melakukan pemalsuan data kewarganegaraan demi meloloskan proses naturalisasi. Atas temuan tersebut, FIFA menjatuhkan hukuman berupa denda besar dan sanksi administratif kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Tidak hanya itu, beberapa pemain yang terlibat dalam skandal ini juga dipastikan tidak akan bisa memperkuat timnas Malaysia dalam waktu dekat. Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi sepak bola negeri jiran. Selain merusak reputasi, langkah tersebut dinilai dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan sepak bola Malaysia di level internasional. Semalam kita dapat satu berita yang sangat panas, sangat sensasi, sangat dahsyat. Dan kalau betul lah berita ni adalah realiti, ini memberi tamparan yang sangat-sangat hebat untuk orang Malaysia. Sangat menyedihkan, guys. Yang mana FIFA telah pun mengeluarkan statement rasmi yang Malaysia akan dihukum disebabkan Malaysia memalsukan dokumen untuk ketujuh pemain warisan kita. Okey, jadi sebenarnya waktu berita tu keluar malam semalam, aku tak tidur lagi pun. Sebab ada yang kata aku dah tidur. Aku lebih kepada nak betul-betul fahamkan statement FIFA ni sendiri. Dan juga aku nak tunggu reply daripada FAM ataupun TMJ sendiri. Which is kita dapatlah statement daripada FAM. Jadi video kali ni aku akan jelaskan secara terperinci apa benda yang sebenarnya berlaku. So kalau korang belum follow lagi akaun ni, nakkan info-info macam ni, korang tekan butang follow dekat sini dan tekan. Mantap. So beberapa bulan lepas, FIFA sendiri yang dah accept ketujuh pemain ni sebagai pemain warisan Malaysia. Tapi malam semalam FIFA keluarkan statement, diorang tukar balik lah, yang mana diorang tolak dan diorang kata dokumen tu adalah palsu sebab diorang dapat komplain. Jadi ramailah yang berteka-teki siapa yang komplain kan. Orang Malaysia, orang Indonesia ke, orang Vietnam ke, PSSI ke. Aku sangat confident yang komplain tu adalah Vietnam sendiri. Sebab apa? FIFA bagi tahu dalam statement dia, selepas Malaysia berlawan dengan Vietnam dekat third round qualifier, barulah diorang dapat komplain. Maknanya ialah Vietnam dah kalah, dah kena bantai 4-0. Jadi agak make sense lah untuk diorang yang komplain. Sebenarnya kalau ada yang komplain, ada yang mengadu domba, tak ada masalah pun. Okey, bagi aku tak ada masalah. Sebab kalau kita di jalan yang benar, buat apa kita nak takut? Buat apa kita nak goyang? Kalau ketujuh pemain ni betul ada darah Malaysia, betul pemain warisan Malaysia, buat apa kita nak takut? Orang komplain pun kita nak takut. Kita tak perlu nak takut lah sebab kita ada bukti kukuh. Betul tak? Okay. So sekarang ni FIFA kenakan hukuman kepada Malaysia yang mana hukumannya adalah 350,000 CHF. Okey, CHF adalah currency untuk negara Switzerland sebab main HQ FIFA rupanya dekat Zurich, dekat Switzerland. Sebab itulah dia menggunakan mata wang CHF. And then pemain-pemain sendiri aku rasa dapat hukuman yang lagi dahsyat, guys, sebab kena hukum 2000 CHF and then tidak boleh bermain selama 12 bulan, 1 tahun tak boleh bermain untuk kelab dan juga negara.
Okay, ini satu impak yang sangat dahsyat lah. Okay, sebab player-player ni ada yang main dekat La Liga contohnya, Facundo Garces. Ada juga yang bermain untuk JDT. Maknanya JDT pun dapat tamparan yang hebat lah daripada berita ni. Dan satu lagi berita, kemenangan Malaysia terhadap Vietnam itu hari tak akan dikira dan ia akan menjadi satu straight 3-0 lah daripada Vietnam. Okay, satu lagi berita sedih. Tapi ada satu benda yang ramai orang tak perasan, statement bawah sekali daripada FIFA. Okay, sebab ramai yang rasa macam ini memang dah totally confirm lah. Sebenarnya FIFA memberi masa untuk Malaysia selama 10 hari untuk appeal this decision. Okay, untuk mengemukakan rayuan lah. Okay, maknanya sekarang setakat ni memang kita tengah sedih, kita memang risau, kita tengah khawatir, tapi kita masih lagi ada sedikit harapan untuk menukar keputusan ini. Malaysia, TMJ semua ada 10 hari untuk memberikan jawapan, memberikan dokumen-dokumen yang membuktikan ketujuh pemain tadi memang ada darah Malaysia. Dan kalau korang perasan, beberapa hari lepas TMJ sendiri dah keluarkan statement ataupun dia dah bagi hint yang memang ada pihak yang cuba untuk sabotaj projek Harimau Melaya lah. Maknanya dari segi komplain tu tadilah. Tapi aku rasa tak ada masalah pun dia nak komplain ke apa. Sebab kalau kita betul, kita betul. Cuma takutnya kita betul, tapi FIFA tu sendiri adalah satu entiti yang korup dan dia kata benda tu salah. Okay? Sebab kita kena mengaku yang selama ni FIFA tu pun tak adalah betul sangat kan. FIFA tu sendiri korup. Aku just harap kebenaran akan ditegakkan lah. Okay? Yang paling penting sekarang ni of course adalah TMJ, sebab bukan Harimau Melaya sahaja yang menampak impact, tapi JDT tu sendiri. Sebab JDT pun dah ada beberapa player warisan kan. So kalau player-player ni tak main 12 bulan, JDT sendiri akan kena impact yang besar. Alright, so itu saja pasal berita ni. Memang panjang sikit video ni untuk aku explain everything. Kalau dalam masa 10 hari ni lepas kita dah hantar rayuan dan rayuan itu diterima, maka tak ada apa-apa lah. Okay? Tapi guys, kalau rayuan ini ditolak, kalau betul kita semua dapat hukuman, kalau betul kita palsukan dokumen, ini adalah satu benda yang paling memalukan dalam sejarah bola sepak Malaysia. Masa depan bola sepak Malaysia gelap lepas ni guys. Aku pun akan malu nak pakai baju ni. Ni mungkin last aku pakai baju ni. Kok bisa sih udah selevel negara terjadi pemalsuan dokumen, boy? Astaga, dini hari dapat berita kocak begini, boy. Karena pasalnya Malaysia resmi dijatuhi hukuman oleh FIFA karena pemalsuan dokumen. Sudah terbiasa terjadi, tante. Kok bisa ini terjadi, boy? Ini level negara, bukan Tarkam loh. Langsung aja, mari kita bahas, boy. Berita ini datang langsung dari FIFA, boy. Bukan AFC, bukan FA Malaysia, tapi dari FIFA langsung memberikan sanksi kepada FA Malaysia dan 7 pemain. Ini untuk nama-nama pemainnya, boy. Gue sih jujur kagak tahu nama-nama pemain ini, kecuali si Facundo Garces, karena doi main di La Liga. Kayaknya ini pertama kalinya juga gue ngebahas tentang Malaysia, boy. Gak pernah-pernahnya gue mau nyenggol Malaysia, karena lebih seru nyenggol-nyenggol Liga Kangkung, ya, boy. Intinya di sini Malaysia melanggar pasal ke-22 Kode Disiplin FIFA terkait dengan pemalsuan dokumen. Atas pelanggaran tersebut, FAM diwajibkan membayar denda sebesar 7,3 M. Dan untuk 7 nama ini, itu nggak boleh berkecimpung di dunia sepak bola. Semua jenis kegiatannya selama 12 bulan. Gue sih nggak tahu ini berlaku di Malaysia doang, apa mereka boleh main di liga lain gitu. Harusnya sih nggak boleh, Nikmatin tuh sono, cari tuh Konami Cup tuh yang terselenggara tuh. Ketujuh pemain tadi, boy, itu tercatat tampil melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia yang berlangsung waktu 10 Juni untuk Piala Asia tahun 2027. Nggak, di sini tuh gue pengen bertanya nih, kok bisa level negara terjadi kayak begini, boy? Apakah sebenarnya pemain-pemain ini tuh nggak eligible untuk bela Malaysia secara garis keturunan, tapi dipaksakan? Gue sih nggak paham, jujur nih. Udah berasa Tarkam segame 150.000, bos. Bisa ada pemalsuan dokumen begini. Gue sih berharap Indonesia jangan sampai kena begini-begini lah, ya. Semoga kita udah ketawa-ketawa begini, tiba-tiba suatu saat Indonesia kena, kan kocak juga, boy. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Naturalisasi memang sah dilakukan, tetapi harus sesuai aturan yang berlaku. Jalan pintas seperti yang ditempuh Malaysia justru berakhir dengan konsekuensi yang lebih berat.
Kini, publik menanti langkah FAM dalam menanggapi sanksi FIFA dan bagaimana mereka akan membangun kembali kepercayaan masyarakat serta menjaga integritas sepak bola Malaysia ke depan.